Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya berasal dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Aprianti dan Putra Farisapti. Di sini kami akan menjelaskan sebuah pertanyaan mengenai kelebihan dan kelemahan dalam anggaran perusahaan. Berikut soalnya. Sebutkan kelebihan dan kelemahan dalam anggaran perusahaan. Dalam anggaran terdapat keunggulan maupun kelemahan. Keuntungan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Yang kedua, dalam penyusunan anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Yang kelima, mengingat setiap manajer atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta atau sense of participation. Adapun beberapa kelemahan dalam penyusunan anggaran antara lain, yang pertama, dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari yang direncanakan. Yang ketiga, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja atau human relation yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Yang keempat, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan atau decision maker, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau tidak cukup. Sekian penjelasan soal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari adanya anggaran. Berikut beberapa keuntungan dari adanya anggaran. Yang pertama, sistem anggaran kan memiliki biaya dan pengorbanan, tetapi akan ada banyak manfaat di balik pengorbanan tersebut. Manfaatnya yaitu yang pertama, mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian tugas. Yang kedua, pengurangan berbagai tugas operasional rutin bagi manajer, sehingga itu akan dapat membantu lebih fokus pada isu strategis jangka panjang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi, motivasi, dan mengarah pada proses penilaian yang lebih objektif lagi. Kemudian yaitu ada kekurangan dari adanya anggaran. Yang pertama itu kan anggaran didasarkan pada estimasi dan asumsi, sehingga akan terdapatnya unsur ketidakpastian di dalamnya. Yang kedua, mengembangkan anggaran itu juga membutuhkan waktu, uang, dan tenaga. Yang ketiga yaitu untuk melakukan anggaran ini kita memerlukan pengolahan dan penganalisisan data agar dapat menarik kesimpulan tentang kegiatan kerja yang akan dilakukan dan merumuskan hasilnya sebagai kesimpulan yang akan dapat kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Farisapti dengan NPM 21030300031 dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2021 kelas C. Baik, di sini saya akan menyebutkan kelebihan ataupun keunggulan serta kelemahan dalam anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah alat manajemen yang penting dalam perencanaan keuangan dan pengendalian bisnis. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan anggaran perusahaan. 1. Kelebihan ataupun keunggulan anggaran perusahaan. Yang pertama itu perencanaan finansial. Anggaran membantu perusahaan dalam merencanakan pendapatan dan pengeluaran secara sistematis, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya. Dengan memonitor anggaran secara berkala,
perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang tidak perlu atau berlebihan. Terus selanjutnya ada pengambilan keputusan. Anggaran memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan bisnis. Hal ini membantu manajemen dalam mengevaluasi proyek-proyek baru ataupun investasi. Terus kemudian yang keempat, evaluasi kinerja. Anggaran memungkinkan perusahaan untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kelima, motivasi karyawan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi bagi karyawan karena mereka dapat melihat target yang harus dicapai dan berkontribusi untuk mencapainya. Selanjutnya, kelemahan ataupun tantangan dalam anggaran perusahaan. Yang pertama adalah ketidakpastian. Anggaran seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi dan ketidakpastian eksternal seperti perubahan pasar dan regulasi yang dapat membuat anggaran tidak akurat. Kemudian yang kedua, proses waktu dan sumber daya. Anggaran membuat dan mengelola anggaran memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang besar dan kompleks. Yang ketiga, ketidakselarasan dengan realitas. Terkadang anggaran dapat menjadi terlalu optimis ataupun konservatif, sehingga tidak mencerminkan kondisi aktual bisnis. Yang keempat adalah kehilangan fleksibilitas. Anggaran yang terlalu ketat dapat menghambat fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar atau peluang bisnis yang tiba-tiba muncul. Yang kelima, fokus kuantitatif. Anggaran cenderung berfokus pada angka dan kuantitas, sementara aspek-aspek kualitatif seperti inovasi dan kepuasan pelanggan dapat terabaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.